Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani semua, nah dalam video kali ini saya akan mengupdate lagi proses penanaman cabai yang saya lakukan di antara lereng gunung ini, yang mana video ini sudah saya ulas mulai dari proses persemaian, proses penanaman sampai proses pemupukan susulan. Sudah saya memberikan informasinya kemarin, dan yang terakhir beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sudah saya lakukan proses vaksinasi pertama untuk mencegah serangan penyakit ataupun hama dalam kondisi proses penanaman cabai ini. Nah, kita pantau bagaimanakah kondisi tanaman cabai kita sekarang. Untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, nah dalam video kali ini saya datang lagi kembali melihat kondisi penanaman cabai saya yang saya tanam di antara lereng gunung ini, yang mana proses penanaman ini ditumpang sarikan dengan tanaman perkebunan, yaitu tanaman cengkeh. Baik sahabat tani semua, nah karena memang jarak proses penanaman cabai ini agak jauh dari tempat kami, jadi proses perawatan hampir setiap hari tidak kami lakukan. Jadi hanya datang sekitar 1 minggu atau 10 hari sekali saja untuk melakukan perawatan, dan selanjutnya kami tinggalkan lagi karena memang kondisi kebun ini yang jarak jauhnya dari kebun kami, dari rumah kami yang sangat jauh ya, berada di lereng gunung. Nah, inilah kondisi tanaman cabai rawit kita sekarang setelah proses vaksinasi yang kita lakukan di video sebelumnya ya sahabat tani. Alhamdulillah tanaman belum pernah sama sekali terpapar dengan pestisida kimia untuk mengendalikan penyakit atau hama, dan malah kami amati tanaman cabai kami di sini yang sangat merasakan lagi nih untuk pekerjaan yang sangat berat adalah pembersihan gulma di sekitarnya. Tengok ya, gulma-gulma sudah mulai tumbuh liar lagi di sekitaran tanaman, dan ini segera saya akan lakukan pembersihan karena gulma ini sangat berpengaruh dalam proses perkembangan cabai ya. Minimal kita membersihkan di sekitaran lokasi penanamannya saja nantinya. Seperti ini gulma-gulma yang sudah tumbuh. Nah, ini kondisinya sahabat tani, alhamdulillah perkembangannya luar biasa sekali. Kami amati ya, walaupun ini tanaman cabai tidak kami rawat setiap harinya ya, hanya 10 hari sekali kita datang memantau. Baik, kita langsung lihat kondisinya yang ada di atas sana bagaimana. Lokasinya sedikit terjal ya sahabat tani, karena berada di kemiringan lebih kurang 30-40 derajat, dan hampir proses penanaman saya lakukan sampai di sana dan daerah sana. Nah, ini tugas berat saya kali ini adalah membersihkan gulma di sekitarnya, dan nanti langkah selanjutnya saya akan melakukan lagi pemupukan susulan ya. Jadi ini butuh waktu mungkin 1 harian untuk membersihkan gulma di sekitarnya ya. Tidak masalah, intinya tanaman cabai yang kita tanam dengan metode tradisional ini ya, yang saya sudah ulas di videonya kemarin ya, pertumbuhannya sangat maksimal ya, tanpa ada serangan keriting daun. Kita lihat sahabat tani semua ya, dan ini proses penanaman sampai di sana kita pantau semua kondisinya. Jadi teman-teman bisa memantau sejak awal proses perkembangan tanaman ini ya. Tidak pernah kami siram, tidak pernah kami lakukan perawatan lainnya ya. Pokoknya datang di sini hanya dalam waktu 10 hari sekali memantau, dan ini nanti kita akan lakukan bisa juga kita lakukan topping pucuk ya, untuk merangsang tunas-tunas muda baru, karena posisi yang saya tanam kemarin untuk mengharapkan tanaman cabai ini agar tumbuhnya miring, tapi ternyata tidak menghasilkan. Jadi nanti saya akan lakukan solusi dengan menimbun seperti ini, karena yang kita harapkan tunas-tunas di sini nanti tumbuh ke atas. Jadi nanti saya akan membantu memiringkan lagi seperti ini sahabat tani setelah saya membersihkan gulma, karena tujuan saya kemarin di sini adalah proses penanaman sistem baring. Ternyata saat tumbuh bagus, nah ini pertumbuhannya semakin tegak. Nah, nanti kita tinggi saja seperti ini posisinya nanti ya, supaya nanti tunas-tunas ini akan tumbuh banyak di sini ya. Ini metode baru yang kami berikan ke sahabat tani yang ingin tidak melakukan topping pucuk. Cukup kita lakukan pembaringan lagi kembali seperti ini ya. Nanti akan kita lakukan semuanya tanaman kita jadi tanpa topping pucuk nantinya sahabat tani. Nah, kita akan
bantu miringkan seperti ini nanti posisinya. Nah ini nanti setelah saya membersihkan gulma sambil saya miringkan seperti ini lagi ya, seperti itu sahabat tani. Nah ini jadi tujuan ini sudah saya ulas di video saya sebelumnya, yaitu untuk merangsang seperti ini nanti tunas-tunas di sini akan banyak naiknya sehingga tanaman cabai kita akan tumbuh banyak. Nah alhamdulillah perkembangannya sahabat tani ini sampai di sana semua. Jadi kami akan terus mengupdate apapun kondisinya tanaman cabai ini sampai akhir ya, walaupun perawatan yang sangat minim modal. Ya ini sudah terlilit dengan gulma lagi. Ini nanti kita miringkan seperti ini. Kita bantu nanti dengan menggunakan pacul ya. Nah baik sahabat tani, sekarang saya akan melakukan perawatan dulu dengan membersihkan gulma di sekitarannya ini, dan langkah selanjutnya nanti kita akan sambil memiringkan cabai ini ya, tujuannya supaya tunasnya nanti banyak ya, seperti itu. Dan langkah selanjutnya saya akan melakukan proses pemupukan. Baik sahabat tani semua, proses pembersihan gulma ya pada sekitaran tanaman cabai sudah saya lakukan. Nah langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pemupukan susulan untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai kita, supaya tanaman cabai kita dapat tumbuh cepat ya, serta menghasilkan percabangan yang banyak. Nah ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, nah langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pemupukan susulan lanjutan dengan sistem kocor, yang mana dalam proses pemupukan kali ini saya akan menggunakan bahan pupuk kimia sintetis ya. Nah di sini saya menggunakan supaya mempercepat proses pertumbuhan tunas-tunas yang sudah kita baringkan tadi. Nah untuk pemupukan pertama di sini saya menggunakan salah satu bahan pupuk NPK 1616 dengan komposisi unsur hara yang begitu lengkap ya. Selain mengandung unsur nitrogen, fosfor dan kalium, pupuk NPK juga ini mengandung unsur-unsur lain untuk pertumbuhan tanaman, misalnya magnesium, kalsium, sulfur. Kemudian ada juga nitrat, boron, dan berbagai unsur-unsur hara mikro lainnya, dan betul-betul sangat komplit ya jenis pupuk NPK 1616 ini. Nah nanti bahan kedua juga saya akan memacu dengan menggunakan pupuk KNO3 merah atau kalium nitrat ya, yang mana sumber nitrogennya ini mengandung nitrat, jadi proses perkembangan pucuk juga sangat cepat, yaitu dengan komposisi 15%, dan K2O-nya atau potasium oksidnya di sini ada 14%. Dan nah di sini keunggulannya salah satunya ada unsur natrium, yang mana unsur natrium ini apabila diberikan tanaman itu sangat memacu pertumbuhan tanaman, tapi kalau itu tidak ada itu tidak masalah. Nah yang terakhir pastinya ada juga unsur boron atau B 0,05%, yang mana fungsi boron ini juga memacu pertumbuhan tunas untuk mencegah daun menjadi kuning. Nah nanti dosisnya kita akan kocorkan dan semprotkan menggunakan tangki sprayer yang saya gunakan sana dengan kapasitas 16 liter. Nah untuk dosisnya KNO3 merah di sini saya memberikan sebanyak 7 sendok makan ya, atau sekitar 5 gram per liter air. Nah dosisnya 7 sendok makan untuk 16 liter air, dan juga pupuk NPK-nya kita akan berikan sama komposisinya 7 sendok makan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita larutkan bahannya dan tinggal kita kocorkan di sekitaran tanaman ya. Untuk dosis nanti kita bisa memberikan sebanyak 1 gelas ya untuk setiap tanaman. Baik, tinggal kita kocorkan saja di sekitaran tanaman, usahakan jangan sampai terkena daun ya, karena ini adalah bahan pupuk kimia. Jadi kita kocor saja di sekitarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat tani.
prinsip yang lainnya sama yang akan kita lakukan. Nah baik sahabat tani semua, nah demikianlah sedikit updatean video kali ini, dan masih ada yang saya harus kerjakan pada bagian sisi atas sana ya, untuk proses pembersihan gulma dan juga proses pemupukan. Nah untuk area sini sudah saya selesaikan karena ini sudah mau menjelang tengah hari, jadi saya istirahat dulu dan akan saya lanjutkan di sore hari. Nah kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi update selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng apabila sahabat tani ingin mengetahui proses penanaman berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.